Yang saya hormati Umi Ulansari SPDI, MPD, dan teman-teman semua yang ada di sini. Berdirinya kami di sini akan membawakan judul Sini kami akan membawakan judul yaitu tentang Fathul Mekah. Dan di sini ada sebagai perumpamaan atau gambaran dari materi yang akan kami sampaikan. Selanjutnya, saya persilakan materi pertama yang dijelaskan tentang tema. Oke, sebelum menjelaskan tentang Fathul Mekah, di sini saya akan menjelaskan tentang perjanjian Hudaybiyah. Karena perjanjian Hudaybiyah itu memiliki kaitan yang erat dengan Fathul Mekah. Perjanjian Hudaybiyah itu perjanjian atau kesepakatan yang dibuat oleh kaum muslimin dan kaum Quraisy. Terjadinya perjanjian Hudaybiyah yaitu dimulai pada bulan Zulkaidah tahun ke-6 Hijriah. Pada saat itu Rasulullah bersama 1.400 kaum muslimin ingin pergi ke Mekah untuk menunaikan ibadah haji dan umrah. Akan tetapi di tengah perjalanan kaum muslimin dihadang oleh kaum Quraisy dan bersikeras tidak di tengah perjalanan kaum muslimin dihadang oleh kaum Quraisy dan bersikeras tidak memperbolehkan kaum muslimin untuk memasuki kota Mekah. Hingga Rasulullah pun mengutus sahabat beliau yakni Utsman bin Affan untuk menemui petinggi Quraisy pada saat itu. Jadi terbentuklah dari situ perjanjian atau yang lebih sering kita sebut dengan perjanjian Hudaybiyah. Ada 5 poin penting dari perjanjian tersebut, yaitu yang pertama, gencatan senjata selama 10 tahun lamanya. Tidak ada peperangan, tidak ada perselisihan, dan tidak ada pemusuhan pada masa itu. Yang kedua, apabila ada kaum muslimin yang ingin pergi ke Mekah, maka kaum tersebut tidak diperbolehkan. Apabila ada kaum Quraisy yang ingin pergi ke Madinah, yang kedua, apabila ada kaum Mekah yang ingin pergi ke Madinah, maka kaum tersebut harus dikembalikan ke Mekah. Namun apabila ada kaum muslimin yang ingin pergi ke Mekah untuk menjadi kafir, maka kaum tersebut tidak diperbolehkan untuk kembali ke Madinah. Yang ketiga, suku-suku di Arab wajib itu dengan kaum muslimin atau kaum Quraisy. Yang keempat, kaum muslimin belum diperbolehkan untuk menunaikan ibadah haji dan umrah pada tahun ini dan baru diperbolehkan pada tahun depannya. Yang kelima, persetujuan atau kesepakatan ini dibuat atas kesadaran yang penuh. Di perjanjian Hudaybiyah secara nalar sangat merugikan umat Islam karena dengan perjanjian itu membuat kaum kafir Quraisy justru lebih tertarik untuk masuk Islam. Quraisy Mekah yang awalnya belum beriman kepada Allah justru terdorong untuk membandingkan Tuhan yang mereka sembah dengan Tuhan yang disembah oleh Nabi Muhammad Rasulullah SAW. Bahkan secara konsep ketuhanan yang ditawarkan oleh Islam lebih masuk akal. Maka dari itu banyak kaum kafir Quraisy yang tertarik untuk masuk Islam. Baru 2 tahun perjanjian Hudaybiyah, kaum kafir Quraisy melanggar perjanjian tersebut yang telah disepakati pada tahun ke-6 Hijriah. Kaum Quraisy tidak ingin bekerja sama dan mulai dari materi kami yaitu pada tahun ke-6 Hijriah perjanjian Hudaybiyah yaitu
Kota Mekah atau Fathu Mekah terjadi pada tahun ke-8 Hijriah. Penaklukan kota Mekah berjalan tanpa adanya peperangan dan pertumpahan darah. Penaklukan ini berjalan dengan damai sehingga orang-orang berbondong-bondong masuk agama Allah. Yang dapat kami sampaikan lebih dari mohon maaf, semoga ada yang sahabat-sahabat ingat dari yang kami sampaikan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pelanggan perjanjian tersebut yang telah disepakati pada tahun ke-6 Hijriah. Sangka Quraisy tidak ingin bekerja sama dalam perkara kebaikan. Jadi itu bermula dari rasa iri kepada Rasulullah SAW dan para pengikutnya yang malah makin bertambah banyak untuk beribadah umrah. Kaum kafir Quraisy membantu Bani Bakr untuk menyerang Bani Khuza'ah yang pada saat itu telah banyak masuk ke dalam agama Islam. Jadi setelah kaum Quraisy tadi melanggar perjanjian tersebut, setelah Nabi mendengar berita tersebut, Nabi dan para sahabat pun mengambil keputusan yaitu untuk menyerbu kota Mekah. Lalu ternyata pemimpin Quraisy ini tidak tahu bahwa pihak dari kelompoknya itu melanggar perjanjian. Setelah dia dapat info kayak itu, dia pun mengirim seseorang yaitu Abu Sufyan untuk bertemu dengan Nabi untuk melakukan diplomasi atau negosiasi. Lalu setelah Nabi dan Abu Sufyan tadi berbincang-bincang, tapi akhirnya tidak menemukan jalan keluar atau solusi, dan Abu Sufyan bertemu juga dengan Abu Bakar dan juga Ali, tapi dia tidak juga menemukan jalan keluar, dan akhirnya Abu Sufyan ini pulang balik ke Mekah tanpa mendapatkan solusi atau pulang dengan tangan kosong. Dan beberapa tahun kemudian pengikut Nabi ini bertambah besar, yaitu sebanyak 10.000 pasukan muslim dengan persenjataan lengkap. Mereka berencana untuk menyerbu kota Mekah dengan misi yaitu tadi menyerbu kota Mekah atau pembebasan kota Mekah atau dikenal dengan Fathu Mekah. Dan Nabi memiliki strategi yaitu yang 10.000 pasukan tadi itu dibagi menjadi 3 bagian. Satu nanti keluarnya, ini kan ibaratnya mereka mengepung, ini musuh. Satu nanti keluarnya jaga dari belakang, nanti keluar itu satu lagi dari kiri, satu lagi dari kanan. Dengan tujuan untuk kompos itu terkepung dan nggak membaca lah strategi yang direncanakan tadi. Dan betul kaum Quraisy tadi nggak bahwa sebanyak itu pasukan Nabi, dan mereka pun pasrah dan menyerah. Jadi akhirnya kaum muslimin memenangkan peperangan tanpa adanya pertumpahan darah, tepat pada tanggal 17 Ramadan 8 Hijriah, Mekah bebas dari tangan para Quraisy. Pada peristiwa Fathu Mekah, kaum Fathu Quraisy yang bernama Abu Sufyan pada akhirnya masuk Islam, dan disusul para pembesar dan rakyat kaum Quraisy berbondong-bondong masuk Islam. Setelah itu Nabi Muhammad memasuki kota Mekah. Beliau melakukan beberapa hal. Yang pertama itu untuk mensucikan kota Mekah, umat muslim melakukan tawaf, menghancurkan berhala-berhala di sekitar Ka'bah, memerintahkan Bilal bin Rabah untuk memandangkan azan di atas Ka'bah. Yang ketiga, Rasulullah telah memaafkan segala perbuatan yang dilakukan oleh kaum kafir Quraisy. Yang keempat, kemenangan peristiwa ini diabadikan Allah di dalam Al-Quran surat An-Nasr ayat 1-3. Surah apa? Surah An-Nasr ya? Iya.
Nggak apa lagi Pak Nasr? Hafal Umi. Ya itu aja ya. Kenapa? Gak apa-apa. Bisa nih. Kalau dulu lagi nggak? Nasr ya. Oke. Mulai dari materi